Ulama-ulama kita kata Syekh Abdul Qadir juga sudah menjelaskan kita ini dari wadi, madi, mani, manikam, unsur narun, hawaun, maun, turabun, dan unsur fisik, maka kita akan diputarkan saja dari semua. Wa amma qauluhu asyaki wa syaidu fi batni ummihi fal muradu minal umma majma'ul anasir arba'atul lati yatawalladu minal quwa al bashariyatu fat turab wal ma' madharus sa'adah, dan selanjutnya juz'un nar waroih dari semua. Jadi itulah ya, sesungguhnya manusia itu hanya terjadi 4 unsur tubuh, maka akan terus dari semua rotasi ya. Dan rotasi itu adalah untuk membuat kita lebih baik dan lebih bahagia sesungguhnya. Itu saja ya sahabat, mudah-mudahan tadi semua semoga kita serahkan pada Allah. Maka marilah terus tumbuhkan kesadaran, karena tanpa kesadaran kalian tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Sama kayak orang mabok, coba tanya orang mabok, pasti semuanya tampak baik-baik saja di mata orang mabok, tapi kita sayangnya kita ini mabok tapi tidak disadari kita mabok. Itulah tentang kesadaran. Maka perjalanan manusia itu sebagaimana Tuhan contohkan dalam Al-Quran, Sidroh al-muntaha wa inna ila rabbikal muntaha, adalah kepada kesadaran Tuhan. Itulah yang harusnya diminta. Karena kita adalah makhluk dan Allah khalik. Hubungan kita dengan Allah adalah khuluk ahlak. Takhollaku bi ahlakillah. Leburkan kita. Kita tidak ada Adam. Maka kembalilah pada Allah yang wujud dari semua. Tadi sebagaimana di Injil, di Taurat, kemudian juga di Al-Quran. Karena kita hanya akan bisa kembali kepada yang qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat pagi sahabat MDNH. Selamat pagi sahabat Nahdlatul Ulama, dan selamat pagi sahabat-sahabat semua di seluruh wilayah Nusantara, bahkan sahabat Singapura. Insyaallah nanti tanggal 10 ada di Singapura sampai tanggal 13 sampai tanggal 14 ya. Dan juga barangkali kalau seandainya nggak ada arah melintang menggunakan kendaraan darat dari Singapura ke Kuala Lumpur ya, mungkin pulang dari Kuala Lumpur nanti lihat situasinya. Juga selamat pagi juga sahabat-sahabat di Taiwan ya, NU Taiwan ya, dan selamat pagi seluruhnya, dan juga teman-teman di Australia yang barangkali waktunya berbeda ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan perjalanan ini. Untuk kita adalah mengalami pendewasaan daripada ruh dari semua. Untuk kita terus belajar dalam sekolah kehidupan agar kita setiap hari akan diuji dengan semesta supaya kita bisa sabar, bisa syukur, bisa ikhlas, dan juga adalah bagaimana kita berjalan di muka bumi ini adalah mengerti dari semua ya. Dan jangan sampai kita adalah berjalan di muka bumi ini adalah salah niat dari semua. Marilah menjadi orang yang bermanfaat di dunia ini kita semua. Walaupun kita berharap mudah-mudahan ya dalam kehidupan kita bisa kaya raya, supaya niatkan bisa zakat, bisa sedekah, bisa menolong, bisa membantu, bisa ibadah, bisa mengajar, berbagi, memberi dan manfaat, bisa memakmurkan seluas mungkin, bisa melepaskan perbudakan, bisa menebar lebih luas benih benih-benih kebaikan dan benih-benih tanaman buah yang nyata, bisa membangun segala bangsa dan mensejahterakan rakyat segala rakyat. Intinya bisa mendekat kepada ilahi dan bisa mencintai Allah, menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kalau kalian ingin kaya, niatkan begitu.
ingin saling bermanfaat menjadi buat manusia. Itulah kenapa dalam Al-Quran, sahabat, sesungguhnya Allah mengisahkan tentang manusia itu di alam dunia adalah untuk belajar sebagaimana kita berakhlak Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Artinya bahwa sekali lagi bahwa sesungguhnya diri kita yang sebenarnya adalah bukan jasad, tapi diri kita adalah ruh. Karena diri kita ruh, maka sesungguhnya ruh itu tidak ada kematian. Bagaimana kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Adalah sesungguhnya kita hanya akan berpindah dari negeri fana menuju negeri baqo. Jadi kita tidak akan mati, sahabat. Maka itulah kata kullu nafsin da'iqatul maut tadi semua. Tadi. Daqo yaduku adalah daikun ada, tetapi dalam Quran adalah da'iqatun karena nafsin itu adalah mu'annas, itulah maka pasangannya adalah daqo. Kullu nafsin da'iqatul maut. Da'iqatul maut tadi semua ya. Artinya mati itu tidak ada. Kita hanya akan berganti pakaian. Kita hanya ibaratkan SIM card, hanya berganti tubuh tadi semua ya. Nah inilah kenapa baik Islam maupun Kristen belum memahami tentang konsep reinkarnasi. Padahal kebangkitan itu adalah sebuah kenyataan. Maka kita akan lihat bagaimana menurut Al-Quran, kita bandingkan. Kita sahabat kemarin sudah bahas ratusan ayat. Dan sekarang kita akan bahas juga bagaimana menurut Injil. Kita tidak usah, karena Injil juga adalah Nabi Isa. Kemudian juga sama. Taurat juga adalah Nabi Musa. Jadi kita bagaimana pandangan tentang bahwa manusia itu adalah harus kembali karena perjalanan menuju Allah itu la yamassuhu ilal mutahharun. Kalau sudah pantas tadi semua ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kalau sudah sefrekuensi dengan Allah. Kalau Allah pemaaf, kamu pendendam, pasti kamu nggak bisa balik. Kalau Allah penyayang, kamu pelit, pasti kamu nggak balik. Tadi semua. Dan juga Allah itu kaya dan kamu miskin, pasti kamu belum bisa balik. Karena Allah itu ghaniyun. Dan kita hanya bisa balik pada Allah kalau satu frekuensi. Satu nomor saja handphone yang kamu beda, kamu tidak akan nyambung. Demikian pula satu digit radio yang tidak nyambung, kamu tidak akan bisa dengarkan siaran. Demikian pula banyak manusia belum bisa mendengarkan siarannya Allah. Kenapa? Karena tidak segelombang, sefrekuensi dengan Allah. Kenapa? Karena masih adanya sifat benci, dengki, iri, pelit. Terutama ini sifat pelit. Sifat pelit ini jelas bukan sifat Allah. Ya. Maka orang-orang yang sudah mati sekali kembali pada Allah tapi pelit, mustahil. Ya. Itulah manusia harus diulang. Terus sampai dia sadar, nggak pelit lagi. Sampai manusia sadar, nggak lagi pendendam. Sampai manusia sadar, nggak lagi pembenci. Sampai lagi manusia sadar, nggak lagi iri, dengki, hasud, adu domba. Itu tujuan Tuhan di alam dunia ini. Karena kita berasal inna lillah, kita ini adalah berasal lillah milik Allah. Wa inna dan semua milik Allah ilaihi kepada Allah. Roji'una dikembalikan. Kalau tidak demikian maka marilah kita. Maka itulah Quran mengajarkan tentang begitu banyak ayat kebangkitan. Cuma manusia tidak paham bahwa sesungguhnya yang Allah janjikan kebangkitan itu adalah di tempat yang sama. Maka itulah Quran banyak mengatakan minha tuhyaun wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dari sini kamu dilahirkan, dari tanah, di tempat ini kau dilahirkan, di tempat ini kau dimatikan, dan dari tempat ini pula kau dibangkitkan. Jadi sahabat pahami, jadi ruh kita ini ruh bukan jasad, dan ruh itu nggak mati. Hanyalah ganti cangkang saja kepada kita. Nah itulah yang harus dipahami. Maka bagi sahabat-sahabat yang ngajinya tidak mau move on, jangan dengerin apa tadi semua ya, karena kalian akan pusing sendiri. Tadi semua, silakanlah. Tadi semua. Cuma hati-hati bahwa sekarang ini teknologi sudah berkembang. Kalau kita tidak move on, maka kita akan digilas tadi semua dengan roda zaman. Tadi semua. Atau kata Ebit tadi, karena kabut, akhirnya tadi kabut tadi. Sengajakah engkau meliputi pikiranku? Nah itulah. Banyak manusia dalam kabut, dalam keadaan duhon. Sehingga yang dipikirkannya Ya'juj. Qadir menjelaskan tentang bahwa baginda Nabi menjelaskan juga tentang adalah wa amal muqaddasu fil azal minas sa'adati wasyaqawati likulli wahadin jami'un kama qala asy-sya'idu sya'idun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Bahwa orang yang calon bahagia tetapkan dalam kebahagiaan dalam perut ibunya. Tetapi yang disebut ibu apa? Tanah, air. Tanah, api, angin, air, tanah yang ada di sini. Kita tubuh kita kan dari situ.
Kita berasal dari situ. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Dari tanah itu kau diciptakan, ke dalam tanah itu kau dikembalikan, dan dari tanah itu kau akan dibangkitkan untuk engkau menjadi yang lebih baik, lebih hebat, lebih ganteng, lebih sehat. Maka lihat kayak buah tadi, makin lama makin canggih, makin canggih. Lihat bunga. Dulu zaman Abah ros itu cuma 2, pink sama putih. Sekarang udah 100 lebih warna bunga ros. Kalian pahami, lihat sebuah produk ini semua. Dulu ikan itu ikan hias, nggak ada yang warna-warni. Sekarang udah berwarna-warni, ada warna violet, ada warna, dulu nggak ada itu. Jadi artinya bahwa setiap makhluk itu akan mengupgrade. Maka perubahan itu adalah kelahiran ulang. Tadi. Sama saja handphone. Nih handphone Abah nih, yang ini. Dari mulai dulu Samsung batangan. Yang kayak apa namanya, bata. Sekarang udah pakai Android. Maka 5G lagi sekarang. Dulu bora-bora untuk saji acan. Asalnya dari cinit-nit dulu Samsung kecil. Dia hanya bisa apa? WA, SMS, apa namanya? Hanya SMS dulu itu. Sekarang udah bisa pakai live, bahkan bisa ditonton oleh seluruh dunia bahasanya. Nah itulah, kalian ini nggak berubah-ubah. Semuanya berubah. Maka tadi, jangan takut dengan kematian. Kematian cuma tadi harus benar, karena nanti cangkangnya bisa ganti lebih rendah. Itulah masalahnya. Itulah kenapa kita disuruh ibadah. Kenapa kita disuruh tobat. Karena kita akan ganti cangkang. Yang sekarang manusia bisa nanti cangkangnya bagong. Yang sekarang manusia nanti cangkangnya anjing. Karena ruh itu sama saja. Tadi semua ya. Maka dikatakan fal wajibu ala kullu muslimin, apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir adalah wal murad, yang dimaksud dengan asyaqiyu wasyaidu fi batni ummihi, telah ditetapkan dalam perut ibu tadi adalah fal muradu minal umma majma'ul anasil arba'atul lati yatawalladu min halqwa al basyariyatu faturab wal ma madhar asy'adah. Jadi ada 4 unsur kita, dari unsur tanah, air, angin, api. Itu maksudnya yang disebut ibu. Makanya bumi ini disebut ibu pertiwi, nggak bapak pertiwi. Tadi semua ya. Aduh, kalian ini memang ngajinya masih, kalau ingin hidup di negara modern tapi pola pikirnya masih gila. Kata si Fulan 600 tahun yang lalu handphone aja belum ada. Kata si Fulan, kalian aja masih pakai celana. Orang-orang yang nggak mau berubah, silakan. Semua yang terserah panjenengan. Tadi semua ya. Karena perubahan itu satu kepastian. Maka kematian kita hanya dengan kematian di upgrade itu. HP yang pertama Samsung mati, SIM cardnya pindah naik. Tuh. Dari Samsung cinit-nit pindah ke waktu itu adalah Sony Ericsson sudah. Oh, BlackBerry ya. Oh, sudah mulai ada gambar. Sama saja. Kamu juga begitu, ruh kamu itu di upgrade. Makanya kullu nafsin da'iqun, da'iqun da'ikun gitu. Tapi Allah menggunakan da'ikun karena da'ikun itu berzakar. Sementara nafsin adalah mu'annas, maka da'iqotun tadi semua. Kamu akan nyicipi. Nyicip. Nyicip itu bukan makan, nyicip. Artinya kamu tidak akan mati, hanya nyicip. Karena kita adalah ruh. Kita bukan jasad, tapi kita adalah ruh. Ya akan terus di-upgrade. Tadi semua. Di-upgrade cangkangnya. Gitu. Sesuai dengan tingkat kesadarannya akan di-upgrade. Maka jangan takut mati. Jangan takut dengan siksa kubur. Nah, kata Abah juga. Kalau di kuburan itu dikebukin, kasih ke Abah saya itu semua. Ya. Bagi orang-orang yang takut dengan siksa kubur, kalian kasih tahu aja nanti malaikatnya. Bilang gebugin aja Abah saya itu tuh. Terus coba bayangin sampai saya yakin tadi semua. Karena nggak ada itu. Karena inilah hukum Tuhan itu sangat ilmiah. Karena kalian sudah berada pada negeri khayal yang sudah diciptakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab kepada agama. Nakut-nakutin manusia. Mengiming-imingi manusia kepada kebahagiaannya. Menakut-nakuti manusia nggak fokus dengan ekonominya. Inilah ya, silakan. Kalau Abah saya itu apa adanya. Jadi kalau kalian takut siksa kubur, bilang aja malaikat tuh yang gebugin itu. Bilang ke Abah aja gitu. Kumpulin buat Abah aja semua gitu kan, dari semua ya. Karena bagi orang yang sadar tidak akan berpikir Tuhannya yang penuh Rahman Rahim melakukan itu kebodohan. Salah nafsirkan semua. Bahkan saya tidak berani mengatakan Tuhan saya akan menyiksa saya karena saking sayang tadi semua. Kalian aja, kucing saya nggak ada, sampai dia kucing saya itu anakan, dia ibunya nggak makan dikasihin ke anaknya. Kucing, coba mana ada Tuhan? Ya Allah ya Karim. Sudah manusia membuat kisah-kisah palsu untuk nakut-nakutin manusia dengan menghina Tuhannya.
Mana ada Tuhan sudah menghitop dirinya Rahman Rahim. Quran semuanya yang dalam adabun alim. Nah, salah ngartikan lagi. Maksudnya adab, sadidul itu tadi. Diartikan gebugan tadi semua ya. Iya ya, marilah kita lanjutkan karena kalau tidak nih nggak maju-maju nih. Jadi yang dimaksudkan tadi, yang dimaksud Ummi adalah Majma'ul Anasir. Yang maksud baginda Nabi bahwa bahagia dan celaka ditetapkan dalam perut ibu itu adalah yang maksud asyaidu sya'idun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummi itu adalah bahwa kita akan kembali kepada tanah. Jasad kita akan di-upgrade. Karena ruh itu terus hidup. Begitu keluar ruh itu hidup yang nanti butuh lagi cangkang baru begitu. Maka tadi yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti, pada hari di mana jasad diganti. Hanya begitu saja kayak handphone tadi semua ya. Itulah yang tadi semua. Karena dunia ini tentang cahaya, tentang energi, tentang itulah susahnya nggak sekolah, itu susah. Nggak pahami tadi semua. Bagaimana hukum alam berlaku tadi semua. Tadi semua. Ini ya. Jadi reinkarnasi adalah proses kelahirnya tadi semua ya. Kelahiran kembali di mana dipercaya seorang yang meninggal itu hanya jasad saja. Jadi ruh itu tidak akan mati. Karena sementara kita bukan makhluk jasad, kita makhluk ruh. Jadi kehidupan di sini itu adalah pendewasaan kepada ruh. Maka itulah ruh sempat menjadi jiwa. Dan Allah menyebut kita kullu nafsin, nafs itu jiwa. Dan jiwa itu berasal dari ruh. Dan ruh itu suci. Maka selama kita hidup di antara ruh, maka selama ruh itu belum jiwa itu belum kembali, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, maka ruh itu akan menjadi jiwa. Dan jiwa akan terus dikasih jasad. Selama dia belum roji'un pada Allah. Tadi sebelum sampai Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Nah, berarti si jiwa yang sudah kembali pada standar ruh. Kullu maulidun yuladu ala fitrah, kembali pada kesucian. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kita makhluk Allah khaliq, ada khuluq, akhlak, adab. Maka bagaimana cirinya? Penyayang, pemaaf dalam Al-Qur'an. Sebelum kamu masih pelit, pasti kamu balik sini. Kalau kamu masih pembenci, pasti balik sini. Karena itu bukan Tuhan. Tuhan itu nggak ada bebenci. Berarti kalau Tuhan itu kamu innalillahi wa inna rajiun, kembali pada Allah. Allah itu penyayang, pemaaf, pemberi. Bahkan Allah itu selalu menyayangi. Sementara kamu membenci, tidak mungkin balik pada dia. Pasti kamu ada, ibaratkan magnet akan tertolak. Bukan Allah menolak, kita menolak diri kita dari Allah. Gitu loh, dari semuanya. Jadi dalam kita baca berikut ini adalah kutipan beberapa ayat dalam Alkitab mengenai reinkarnasi ataupun lahir baru kembali ya, baik dalam ajaran Kristen. Di Al-Quran pun mendukung penuh konsep reinkarnasi. Abah sudah menemukan 183 ayat Al-Quran bahwa kembali manusia dibangkitkan di sini. Silahkan bagi yang tidak memahaminya, yang belum sampai kesadaran, ya udah berdongenglah terus tadi semua ya. Dan dijelaskan di dalam kita jangan juga masa alergi baca Taurat, Injil. Itu kan dari firman Tuhan juga kepada Nabi. Kalau kita mengimani Isa, mengimani Musa, maka jangan alergi dengan Injil. Jangan alergi dengan Taurat, Jabur. Tadi semua. Kita hanya membandingkan, oh ternyata apa yang dikatakan Jabur, Taurat, ternyata juga apa yang dikatakan Al-Quran. Inilah perlunya kita untuk menambahkan keyakinan. Dalam Yohanes ayat 1-12, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Robi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, ini dalam pasal 2-nya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ingat itu. Kemudian dalam Yohanes ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini sudah, dari ayat ini aja sudah menunjukkan kata Yesus, kalau kalian tidak dilahirkan kembali, kalian tidak akan mampu melihat kerajaan Allah. Betul, karena kita ini harus di-upgrade. Sama aja ya, Pentium 1, G1, G2, 2G, 3G, 4G, 5G, nanti 7G. Dan Allah itu 1.000.000 G. Maka kita ruh harus mengalami proses pendewasaan. Ganti lagi cangkang, ganti lagi ke sini, ganti lagi ke sini, ganti lagi. Maka tadi kullu nafsin dha'iqah. Coba aduh nyata. Kemudian dikatakan oleh beliau bahwa Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian Yohanes ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan ia dilahirkan lagi? Ini pertanyaan Nikodemus yang bodoh. Dijawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tuh, makanya kita ada tadi
Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma inda yakhruju min bainin sulbi wa taraib. Tetap kita dari air lagi. Nanti ditegaskan surat Al-Hajj ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ayat Yohanes ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes dalam Injil ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Di ayat 7-nya. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dan roh. Nah, gitu loh. Perumpamaan yang luar biasa dari Nabi Isa. Kata Nabi Isa, angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Tadi semua. Demikianlah roh juga, kata Nabi Isa. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Kemudian Yohanes ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kami tidak menerima kesaksian kami. Yohanes 12, kamu tidak percaya, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Isa Al-Masih atau Yesus jelas menjelaskan adanya kelahiran kembali reinkarnasi, sedangkan Nikodemus tidak juga mengerti, sedangkan ia adalah seorang pengajar Israel atau rahib yang memang seharusnya mengetahui dan mengerti konsep ini di ajaran sebelumnya di Jabur dan Taurat. Ya sama kayak ustadz-ustadz sekarang masih belum paham juga reinkarnasi. Jadi semua bahasan ini selaras dengan ayat Quran surat Saba 6. Dan orang-orang yang diberi ilmu, kata Allah, ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan suatu tentara yang sangat besar. Maka tadi tubuh kita ini adalah sebuah kerajaan dari semuanya. Maka hidup ada pasukan yang hidup dalam tubuh semua, ginjal, limpa, paru-paru, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut itu setelah ruh ditiupkan nafakhtu fihi min ruhi. Di ayat 12, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hei umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hei umatku, dari dalamnya, dari semua. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikianlah, karena firman Tuhan. Nah, selaras tadi dalam Injil itu dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra 49. Mereka berkata, apakah bila kami menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Dijawab oleh Allah surat Al-Isra 50. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu dan besi. Surat Al-Isra 51. Kata Allah, atau satu makhluk. Atau apa? Mimma yakbur fi sudurikum. Atau satu makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Makhluk yang paling aneh yang ada dalam pikiranmu, kata Tuhan. Bisa saja kamu berada pada makhluk itu. Ya. Maka mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Ini bahasa kali yang pertama dicatat, karena nanti ada kali yang kedua. Ya. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala kepada mereka dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, kata Allah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Nah, nanti sahabat, kalau dalam Al-Quran, kebangkitan itu ada yang setengah hari, yauman au ba'da yaum, ada yang satu hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, 1000 tahun. Dan Quran mengatakan yang paling lama manusia kembali ke bumi ini adalah 4,5 miliar tahun. Tergantung seberapa kotornya adalah ruhmu keluar dari jasad waktu hidupmu tadi. Al-Mu'min ayat 82, mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sungguh-sungguh kami benar-benar akan dibangkitkan? Dijawab Al-Mu'minun 83, sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongeng. Nah, inilah seperti hari ini, borang dongeng. Ada ini, ada siksa ini, ada pertanyaan ini, ada pertanyaan ini. Ini sebenarnya Al-Mu'min sudah mengatakan ini. Dan Nabi Muhammad berkata kepada Allah, inilah kebohongan yang nyata. Sesungguhnya kami dan bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Nanti kalian akan siksa dalam kubur.
nanti kalian akan diredam dalam neraka. Nah, itu. Dan ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Al-Mu'min 84, katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Allah menantang, ini seolah-olah. Al-Mu'min 85, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Surat Sin 78, Yasin 78, dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadian. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Dijawab surat Yasin 79, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Sahabat, kemudian kita kembali lagi kepada Injil. Ya, dalam ayat Yahezkiel ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, itulah sesungguhnya tujuan daripada kelahiran ulang itu adalah kalimatnya tadi, kullu nafsin dha'iqah. Orang yang sudah ngerti kematian dia akan berdoa, ya Allah matikan saya kalau perlu hari ini. Karena caranya pada saat HP-mu yang lama rusak, maka kamu akan dapatkan HP baru yang lebih seger, yang lebih fresh. Dan karena tujuan kita di alam dunia ini adalah agar manusia sadar kembali pada Tuhannya, ruhnya sadar, dan kita adalah bukan jasad tapi kita adalah ruh. Maka ruhlah yang telah berubah menjadi jiwa. Jiwa sudah terjadi proses kemelekatan kepada makhluk. Nah, inilah yang mari kita lihat ayat 26 dalam Injil. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, itu hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjatuhkan dari tubuhmu hati yang keras, karena kamu akan menjadi makhluk yang lebih baik, yang lebih baik. Kayak semua, kayak bunga tadi. Dulu 40 tahun yang lalu TV, dulu 40 tahun yang lalu belum ada di Indonesia. Barulah muncul TV berwarna hitam putih. Wah, sekarang udah Android, udah apa semua. Begitulah. Sama. Makhluk itu akan di-upgrade oleh Tuhan. Handphone dari dulu pakai morse, pakai semapur, sekarang pakai handphone yang bisa tadi semua. Kan mengalami teknologi upgrade. Nah, itu reinkarnasi itu kalau Abah lihat adalah sebetulnya adalah cara Tuhan membuat manusia adalah menjadi lebih baik, di-upgrade, kehidupannya lebih baik, kebahagiaannya lebih baik, ruhnya maka di-upgrade terus tadi semua ya. Karena tubuhnya diberi waktu, tidak pernah dibawa untuk menuju Tuhan, malah sibuk terjegal dengan dongeng Tuhan. Dari wamal hayatud dunya illa laibun. Jadi seorang orang yang sedang main film yang nggak sadar sedang dimainkan, itu saja. Kemudian di Injil ayat Yahezkiel ayat 20, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melaksanakannya. Dan ini dijawab oleh Al-Quran selaras dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7. Ya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Tadi semua. As-Sajdah ayat 8, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Sajadah ayat 9, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Nafakhtu fihi min ruhi itu. Dan dia menjadikan bagi kamu ada pendengaran, penglihatan dan hati. Itulah tadi. Pada saat ruh ditiupkan maka muncullah basornya, samanya, kalamnya semua. Maka tadi yang melihat itu mata, yang mendengar itu mata, yang melihat itu ruh, yang mendengar itu ruh, yang berkalam itu ruh, yang hidup itu ruh, yang segalanya adalah ruh, dan ruh itulah Muhammad Rasulullah. Pahami ya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptanya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ibrahim ayat 19. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan menggantikan kamu dengan makhluk yang baru. Ibrahim 20, dan yang demikian itu sekali-kali adalah tidak sukar bagi Allah. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam Korintus, ada dalam Injil. Untuk membandingkan Injil, balik lagi ke dalam. Dan kemudian pun menyatakan sebagai berikut. Adalah Korintus ayat 31, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Ayat yang 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Itu sindiran dari Nabi Isa. Kalau kamu yakin bahwa mati itu selesai, maka Quran mana kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu nyicip. Kalau kamu anggap mati ini sekali, ayo makan dan minum dah, karena besok kamu akan mati. Nah itu. Ini ya. Marilah kita makan dan minum.
Ini dalam Injil. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dijawab oleh dalam Injil ayat 36, hei orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Jadi tentang hidup mati ini maka jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Maka di sini Isa berkata, hei orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kecuali mati dulu. Maka tadi tulijul laila minal nahari wa tulijul hayya minal mayyit, tadi tulijul nahari minal lail wa tulijul lail minal hayy, minal nahar tulijul hayyi minal mayyit wa tulijul mayyit minal hayy. Kemudian bagaimana hidup dimatikan siang dan malam, itu tadi. Maka kata Nabi Isa, hei bodoh, apa yang engkau taburkan ya dalam Injil tidak akan tumbuh kecuali kau matikan dulu. Jadi artinya kematian itu cara Allah mengupgrade semua makhluk supaya ruhnya semakin baik, semakin sadar untuk kembali pada Tuhannya tadi semua. Kemudian di ayat 37-nya, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Di ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepadanya tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ayat 39, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Artinya integrasi, daging itu sama saja, gitu kan tadi semua. Ayat 40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Nah ini pahami ya. Ini ruh jismani, ruh rohani sebetulnya, tapi ini dalam Injil. Tapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ini selaras. Nah ini kita lihat menurut Al-Quran sekarang. Kita bandingkan menurut Al-Quran. Selaras dengan ayatnya di dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 10, hai orang-orang kafir, berkata orang-orang kafir itu, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? An-Naziat ayat 11, apakah akan dibangkitkan pula apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? An-Naziat 12, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ya, bagi orang tertentu yang tubuhnya berubah menjadi binatang, merugikan. Tapi tetap di mata Allah adalah dia harus dihukum tadi semua untuk mendapatkan pengampunan. Sesungguhnya kepengembalian itu hanya satu kali tiupan saja. An-Naziat 14, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Tadi semua. Jadi proses spiritual dan perubahan dari manusia yang duniawi ke manusia yang lebih rohani dalam arti sebuah perjalanan spiritual, hidup dan mati untuk membentuk itulah sahabat. Jadi hidup dan mati itu sesungguhnya cara Allah menyempurnakan. Ya. Seperti hari ini kalian menyaksikan, bagi yang sudah umur 60, kalian menyaksikan bagaimana TV berkembang dari tradisional sampai modern. HP, alat komunikasi, semua sama. Semua makhluk begitu, ya. Semua buah-buahan, semua binatang akan mengalami perubahan. Di dalam ayat Korintus, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 42, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tuh, ini Injil mengatakan begitu. Jadi kematian itu kan, maka kalau orang ngerti kematian akan minta mati. Karena kalau hari ini kamu barangkali miskin, barangkali nanti begitu dibangkitkan kaya, mungkin ya Tuhan, mati saja aku hari ini. Karena mati itu adalah indah, mati itu adalah daikoh, nyicip. Kenapa dicicip? Karena enak. Nah itu tadi semua. Inilah yang tidak paham tadi semua ya. Karena manusia itu hanya kalau kamu mau keluar ruh, kan ruh itu tetap satu dan tidak pernah menua. Yang menua jasadnya. Maka kalau jasadnya sudah tidak mendukung, ya tentu kamu akan bahagia kalau lihat mobil baru. Di upgrade mesinnya mesin lama, tubuhnya tubuh baru. SIM cardnya SIM card lama, tapi HP-nya HP baru. Begitulah, nggak ada bedanya. Maka Tuhan sekarang kasih teknologi HP, ganti SIM card. Itu sebetulnya buat pelajaran kepada orang-orang yang akalnya berjalan. Seperti itulah Tuhan mengupgrade kita. Tadi. Jadi dalam Injil dikatakan, kenapa dimatikan dan dibangkitkan? Karena kematian dan itu adalah sesungguhnya adalah merupakan jalan Allah untuk membuat kamu lebih baik. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, kamu dibangkitkan dalam kekuatan. Ya, yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Begitu. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ayat 45, seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kemudian ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Alamiah itu tubuh, baru tiupkan nafakhtu fihi min ruhi yang alamiah. Begitu pula dalam Al-Quran menjelaskan surat Qaf 15, maka apakah
kami letih dengan penciptaan yang pertama. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Yaitu banyak manusia sekarang ini ragu dengan reinkarnasi. Padahal itu adalah sebuah cara bagi Tuhan untuk membuat kamu lebih baik. Lebih baik tadi semua. Tadi semua. Ini HP Abbas SIM cardnya dulu dipakai Sony Ericsson. Pakai Siemens yang saya di batu bata. Sekarang HP-nya udah halus, tipis. Udah 5G. Tadi semua. Udah luar biasa. Itu acara Tuhan. Dan demikian pula Tuhan perlihatkan dalam teknologi. Mobil kamu dulu kijang kotak. Sekarang kijangnya sudah ribbon. Kijang aja ribbon. Manusia nggak mau ribbon. Tadi semua. Aduh, manusia ini. Tadi semua. Karena tadi ngajinya kurang ngaji. Gitu kata dia semua. Begitu pula Al-Quran, maka apakah kami letih dengan penciptaan? Kemudian surat Al-Mu'min ayat 35. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa jika kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sungguh akan dikeluarkan? Al-Mu'min 36. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Ini ada kisah manusia mati sekali, setelah mati nanti ada siksa kubur, ada mahsyar, kemudian nanti dikarolah di kampung surga dan neraka, kemudian Allah pensiun, bengong aja udut di Allah teh. Nah itu. Nah inilah, ini sebetulnya Al-Mu'minun sudah membahas itu. Sungguhnya jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup. Dan sekali-kali tidak akan. Nah, itu semua. Kemudian Al-Mu'min 38. Ia tidak lain hanya seorang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Jadi orang yang membuat kisah itu adalah kata Allah sendiri dalam Al-Mu'min. Ada orang-orang yang mengada-ngada. Seorang yang mengada kebohongan terhadap Allah. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Al-Mu'min 39, Rasul berdoa, ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Ya sekarang ini manusia banyak mendustakan Rasulullah. Rasulullah menyayangi Yahudi, Nasrani, Yahudi, Majusi. Tapi sekarang kayaknya manusia itu bencinya kepada Nasrani, bencinya pada Yahudi. Padahal Rasulullah juga di Madinah itu menyayangi Nasrani, tadi semua. Inilah tadi semua. Sampai kepada Quran pun Rasul berkata, waqala Rasul, berkatalah Rasulmu kata Allah. Tadi semua. Ya Rabbi ya Tuhanku inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku kata Nabi Muhammad nangis pada Allah. Gitu. Nanti Qur'anku akan dicampakkan isinya. Diperlombakan tulisannya, dihafalkan hurufnya, tapi tidak pernah digunakan untuk adab, untuk hidupnya, pola hidupnya. Tuhan dalam Quran suruh sedekah nggak mau sedekah. Dalam Quran suruh zakat nggak mau zakat. Ciri orang beriman sedekah nggak mau sedekah. Ciri orang takwa sedekah nggak mau sedekah. Ciri iman yang sempurna, lan tanalul birra hatta tunfiqu, tetap tidak mau juga, boro-boro yang dicintainya, yang sisa juga nggak mau diberikannya. Nah, manusia akan terus di-upgrade kalau demikian. Maka tujuan Tuhan menciptakan kita, mengembalikan kita supaya kita pantas pulang kepadanya. Itu saja tujuannya. Roh kita tidak akan binasa, tetapi tubuh kita akan binasa. Sehingga ada pernyataan mengenai sesuatu yang abadi, yaitu roh. Hanya roh yang bisa kembali kepada Tuhan seutuhnya. Betul roh. Karena selama jiwa tidak akan bisa. Dari semua. Jiwa adalah roh yang terkotori. Jiwa adalah roh yang sudah ada kemelekatan bumi. Maka dia akan terus diuji. Dikembalikan. Tadi. Di hair. Hanya tentang hair sahabat. Tadi semua ya. Lihat kembali lagi kita pada Injil. Dalam Korintus. Ya. Saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak akan mendapatkan bagian dari apa yang tidak binasa. Itulah kenapa dalam hikam tidak boleh kamu menggunakan ibadah dengan sholatmu, dengan jasadmu. Sampai kata Allah, wailul lil musallin, celakalah orang sholat. Kalau dengan jasad. Tadi semua. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahu wujudu syir ikhlasi fiha. Jadi selama kita beribadah dengan jasad, maka kita tidak ada di sisi Tuhan. Itu dipahami oleh kita semua. Dan ini di Injil pun sama ternyata mengatakan begitu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah saja. Artinya diubah bentuk menjadi lebih baik atau lebih buruk, tergantung dari amalmu hari ini. Itulah yang kata Allah tadi semua. Bahwa sesungguhnya kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqo. Hanya akan pindah kita ini. Hanya SIM card ganti HP baru, kan gitu doang. Semua ya. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Artinya apa? Kita ini fana,
maka kita hanya akan bisa pulang kepada yang baqo. Itulah Allah, itu qadim, yang hawadis tidak akan binasa. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Maka sebelum kita menjadi cahaya, menjadi Nur Muhammad, maka kita akan terus kembali ke sini, ya. Kecuali illa wajhahu, kecuali kau telah semuanya menjadi Nur Muhammad. Kemanapun kau hadapkan, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasawfa, kau sudah mampu melihat Nur Muhammad. Kan hanya Nur Muhammad yang qadim juga. Kan Nur Muhammad itu qadim bersama Allah yang qadim. Semua, ya. Maka disinilah pandangan dua ulama berbeda. Apakah Nur Muhammad itu adalah baru, muhaddas? Tidak. Ibnu Arabi mengatakan Nur Muhammad itu ya Allah sendiri. Gula itu ya manis sendiri. Maka Nur Muhammad itu adalah qadim. Maka siapapun yang sudah kembali kepada Nur Muhammad berarti dia. Maka di sini juga dijelaskan dalam Injil, ya. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah itu al-mutu qabla an tamutu. Sesungguhnya di Injil juga ada begitu. Kamu jangan hidup dengan yang binasa, dengan tubuh bangkaimu tadi semua. Tadi semua. Yang akan terus menua mati, gitu loh, tadi semua. Karena yang tidak binasa hanya akan bersama dengan yang tidak binasa. Pahami, ya? Nah, ayatnya di Al-Quran merujuk pada jalan jawaban. Surat An-Naml 65 mengatakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Dan mereka tidak mengetahui kalau mereka itu akan dibangkitkan. Ulang. An-Naml 66, sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta daripada akhirat itu. Dan tentang kebangkitan. An-Naml 67, berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan bapak-bapak kita, apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan? An-Naml 68, sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini, dan juga bapak-bapak kami dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu kala. Kemudian An-Naml ayat 69 katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang berdosa. Tadi semua. Tadi kaum-kaum yang berdosa, kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud, tadi semua. Kaum Minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Fi qararin makin. Al-Mu'minun 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun 15. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Al-Mu'minun ayat 16. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Al-Mu'minun ayat 17. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan tadi. Yang 7 pada tubuh, sahabat. Ya. Efesus, ini menurut Efesus, ya, menurut Injil. Kita lihat. Menyatakan pakaian kita yang lama, yaitu hidup kita yang dahulu, yang kemudian disempurnakan dengan manusia baru, tubuh baru, bentuk baru, keturunan dari orang lain. Nah ini, jadi Injil mengatakan kita bisa menjadi keturunan orang, nanti dibangkitkan lagi, beda lagi orang tuanya, dari keturunan orang lain. Efesus 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya apa namanya? Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi semua. Itulah yang Abah so ingatkan tentang pikiran dan napas. Dan mengenakan
Ikan anget-anget, yang itu anget-anget. Ayam goreng, nasi. Ngono nek tak kok ora les wae. Ya piye tangkete namo wae no. Masih anggete Bu, nek lesu mah ora sida teko nggon. Hindari wong. Iya. Iya. Doyan. Sambil mendengarkan ceramah, sambil makan ayam bakar, ayam goreng, ikan-ikan besar. Ayam bebek kepadanya 2. Sesuatu dan Yo dan barokah. Dan barokah. Banyak. Enak. Makasih. Panas, panas. Panas kok. Oh, sembuk sedot tuh. Panas kok sedot. Delok kok. Kurang. Kurang. Terus Rene.
Lihat tugu kuwi. Tugu kuwi rono sak bae. Bebek ya. Sedoken. Mulu, iki mulu. Itu enggak kan. Nggih. Terus ada. Ya. Terong iki. Yang Bane tempe bane alus ya ora. Yo ora nate popo. Kok dikocek. Trame mah alus. Aku bilang tak apa aku. Kok untung kok ning Ya. Sambel. Itu nek njaluk sambel. Perang film apa? Lain lu asline iki lho pemain iki kan kira Ngomong cangkeme pahit ketman. Tangkupan perkara ontra-ontro perkara bengkel kok pasar kapan? Kapas misalnya. Takok mlesu ora. Ora. Dituntut uang, dah aku tuh kan beli jalan. Hilang piye. Aku ya jujur, ngesak lo ultra gitu. Yung matangin na sung terus Menjadi kapas. ako na ilang piye kay. Biasa berarti. Enggak. Dan Dani kalau Kung naarani number to plus. Ning ganti anyar tuku anyar. Kasi kiubane Halo sebelah. ako sa tininggan ko yung number apa yung ber ko. Ako dito kay Klotoy. Cangkeme pahit. Mok, tindahan mokong. Bambang pene temayang. Ini kok kepahit. Ya. pero ano po? Dili. Yo, ibawis tuh saya. Ora apa-apa ora. Ini leso.
Dapat main dulu. Jadi kita biasa kita itu marah kalau dia itu jangan misalnya lebih pasti pada itu. Makasih dari ini. Dora kaprak. Ini karung balen ya tuh. Ini tengah sawah. Oh, foto kembalian menado mana? Man. Biasanya kuwi kapas. Tapi saya kalau nak kira sih, ini kira rasa keras lah itu. Yuki. Tetap pakai kan ya ini maya. Belajar itu di Yuki. Usaha ini. Kurang itu teman. Kami di sini tuh banyak kami beli di kami. Kemudian tempat orang sini sini ke sini. Nyatanya tergolong jadi rasa ngambil. Sampai ada yang putus. Ada. Masak enak. Masak enak. Ini menang dari orang. Aku masak apa? Seperti malam sih. Kawannya kira gitu. Iya. Tại mình apa nih potongannya? Iya.
Mangkian. Kalau naik. Ajarin yang ngambil. Yo rasukan ngono to. Bukan materi gitu. Iya. Aneh kan? Terus wong terus Gayo. Alas yung nginep, alas rin. enak iki jireng ngaduk. Enggak. Sabun. Banyu sabun. Alhamdulillah guys, kesotengnya lesu akhirnya bareng. Jadi nera lesu udah kok tangkemnya pahit. Ngalir sampean kita kan. Iya, sampai panas sih. Panas dito. Iya, Kak, sudah. Berarti nggak kering kan, basah. Sasay juga, Kayu minta betul. Tapi mintanya sampean nggak. Jalan-jalan nih. Nggak kering. Nah, kita Maria. Terus itu restoran apa? Sampean nasi ayam. di apa? Jalan Bali. Ngene apa? Udah pepek. Winda. Yang wong kene iki mlaku sak mlaku penak.